Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaidatun Azahra dengan NIM 64221496. Nama saya Yulika Pustasari dengan NIM 64221011. Kami akan menjelaskan tugas hasil PBL kami menentukan hipotesa menggunakan chi-square ANOVA 1 arah dan ANOVA 2 arah. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas statistika probabilitas yang diberikan oleh Bapak Jurna selaku dosen pengampu. Chi-square adalah prosedur statistik untuk menentukan perbedaan antara data yang diamati dan yang diharapkan. Hal ini membantu untuk mengetahui apakah perbedaan antara dua variabel kategori disebabkan oleh kebetulan atau adanya hubungan di antara keduanya. Cara menguji data menggunakan analisis chi-square. Yang pertama, menentukan pengujian hipotesanya. Pintu pertama caranya total baris dikali total jumlah kolom pada tahun 2021 dibagi total keseluruhannya. Lakukan cara yang sama pada kelompok pengeluaran kuintil 2 sampai dengan kuintil 5. Tahun 2022 caranya total baris dikali jumlah keseluruhan kolom tahun 2022 dibagi total keseluruhan. Lakukan cara yang sama pada kelompok pengeluaran kuintil pertama sampai dengan kuintil kelima. Cara mencari kuintil pertama di tahun 2023 sama dengan total baris dikali total jumlah kolom pada tahun 2023 dibagi total keseluruhan. Lakukan cara yang sama pada kelompok pengeluaran kuintil kedua sampai dengan kuintil kelima. Kemudian jumlahkan semua baris dan jumlah total kolom pada tahun 2021 sampai 2023. Kemudian menentukan kolom. Jumlah kolom yang ada di data ini ada 3 tahun 2021, 2022, dan 2023. Jumlah barisnya ada 5 dari kuintil pertama, 2, 3, 4, sampai 5. Derajat bebasnya 3 dikurang 1 kali baris 5 dikurang 1 sama dengan 8.
Kemudian menghitung profitabilitas. Kemudian menentukan profitabilitasnya sama dengan CITES data sebelumnya, pengujian hipotesa. Profitabilitasnya 1. Cara menentukan cai hitungnya. Cara menentukan cai hitung sama dengan GNV, profitability-nya, profitability, diagram derajat bebasnya, derajat bebasnya 8, jumlah total derajat bebas. Cai hitung 0,022467. Cara menentukan cai tabel sama dengan GNV, probability, karena kita menggunakan 0,05, jumlah dari derajat bebasnya 8. Dapat hasil 15,50731. Karena cai hitungnya lebih kecil daripada cai table, maka kesimpulannya H0 diterima karena tidak ada hubungan antara kelompok pengeluaran dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Analisis ANOVA satu arah adalah teknik untuk membandingkan apakah rata-rata 2 atau lebih sampel berbeda secara signifikan. Analisis data menggunakan ANOVA satu arah. Yang pertama menentukan V1-nya dulu, yaitu kolom dikurangin 1, 5 dikurangin 1 sama dengan 4. V2-nya kolom dikali jumlah data dikurang 1. Kolomnya 2 dibagi n-nya jumlah baris ada 5 dikurangin 1 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi F tabelnya 0,05, 4, 5 sama dengan 5,192. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan JKT-nya dulu, 22,6, 23,34 sampai dengan 2,62 dikali dipangkat 2 sampai jumlahkan dikurang dengan jumlah keseluruhan total 83, dengan 83,5 dipangkat 2 dibagi jumlah kolom 2 dikali dengan jumlah baris 5 dibagi 10 sama dengan 697,25 dikurangin dengan hasilnya, maka JKT atau jumlah keseluruhan totalnya 564,49. Yang kedua, cara menentukan JKK, jumlah kuadrat kolom 45,6, 16,74, 10,01 sampai dengan 5,21. 45,6 pangkat 2 dibagi dengan jumlah kolomnya ada 2, dibagi dengan jumlah baris ada 2, maka hasilnya 1039,68. Jumlah keseluruhannya 1261,108 dikurang jumlah keseluruhan total dibagi jumlah keseluruhan total di pangkat 2 dibagi 10, hasilnya 697,225.
maka jumlah kuadrat kolomnya 563,827. Yang ketiga, menentukan jumlah kuadrat galatnya, itu sama dengan jumlah kuadrat totalnya dikurang jumlah kuadrat kolom, maka hasilnya 0,673. Menentukan JKG atau jumlah kuadrat galat, kita membuat tabel tentang sumber keberagaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, serta F hitungnya. Nilai tengahnya didapat dari jumlah kuadrat kolom 563,8.827, galatnya 0,6073, totalnya nilai tengah kolom ditambah galat hasilnya 564,49. Derajat bebasnya V1-nya 4, galatnya 5, jumlah kolomnya 5, 4 tambah 5 sama dengan 9. Kuadrat tengahnya 5.638,827 dibagi 4, hasilnya 1.409,707. Galatnya 0,6073 dibagi 5, hasilnya 0,12146. F hitungnya 1.409,707 dibagi 0,12146, hasilnya 1.160,635. Karena F hitungnya lebih besar dari F table, maka kesimpulannya HA diterima karena ada hubungan antara kelompok pengeluaran dengan proporsi penduduk dengan asupan kalori 1.400 kalori per kapita per hari. Cara menentukan analisis data menggunakan ANOVA 1 arah dengan menggunakan Excel. Pilih data analisis, pilih yang ANOVA single factor. Oke, kemudian range-nya kita input. Output range, pilih optionnya output range. Klik OK. F hitungnya 1160,635, F table-nya 5,192. Jadi kesimpulannya HA diterima karena F hitung lebih besar daripada F tabel. Pengujian hipotesa dua arah adalah pengujian terhadap suatu hipotesis yang belum diketahui arahnya. Hipotesis pengujian dua arah hanya melihat apakah ada perubahan, perbedaan, hubungan, atau pengaruh suatu variabel antara memperhatikan arahnya. Analisis data dengan menggunakan ANOVA dua arah. Yang pertama, menentukan F1 barisnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kolomnya F1 kolomnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. F2 nya 5 kurang 1 dikali 2 kurang 1, 4 kali 1, hasilnya 4. F table barisnya karena kita menggunakan alpha 0,05, 4 baris 4, F2 nya 4, jadi hasilnya 6. F tabelnya 6,388. F tabel kolomnya 0,05, 1, F2 nya 4, hasilnya 7,709. Cara penyelesaiannya yang pertama, menentukan JKT atau jumlah kuadrat total 2,26, 8,27 sampai dengan 2,62 dikuadratkan. Lalu semuanya ditotalkan. Hasilnya 1261,715. Jumlah totalnya 83,5.
1261,715 dikurang jumlah keseluruhan totalnya pangkat 2 dibagi jumlah kolom dikali jumlah baris. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Hasil yang didapat 697,225 dikurang, jadi jumlah kuadrat totalnya 564,49. Yang kedua, menentukan JKB atau jumlah kuadrat baris. 45,6, 16,74, 10,01, 5,94, 5,21 di pangkat 2 dihitung keseluruhannya, ditotalin jumlah keseluruhannya dibagi jumlah barisnya ada 5. Jumlah data ini dibagi dengan jumlah banyaknya kolom itu 2. Maka hasilnya 1261,108. Jumlah ini dikurangin hasil dari jumlah keseluruhan totalnya 83,55 dipangkatin 2 dibagi banyaknya kolom dikali baris 10 sama dengan 697,225 dengan JKB-nya 563,8827. Yang ketiga, menentukan JKK atau jumlah kuadrat kolom. Jumlah kuadrat kolomnya 41,15 dan 42,35. Hasil dari ini 41,15 pangkat 2 ditambah hasil dari ini tambah dibagi dengan banyaknya baris itu 5 dibagi 5 dapat 697,369. 697,369 dikurang jumlah keseluruhan total 83,5 dikali di pangkat 2 dibagi banyaknya kolom dikali banyaknya baris 10. 83,5 pangkat 2 dibagi 10 hasilnya 697,225 kurang hasil dari jumlah kuadrat kolomnya 0,144. Selanjutnya menentukan JKG atau jumlah kuadrat galat. JKT sama dengan JKT dikurang JKK dikurang JKB. Maka JKG-nya 0,4633. Kemudian selanjutnya menentukan KTB JK sama dengan JKB dibagi R baris dikurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka hasil dari KTB adalah 140,9707. Kemudian menentukan KTK itu sama dengan JKK dibagi kolom dikurangin 1, 2 dikurangin 1 sama dengan 1 dibagi 1.
maka hasil dari KTK adalah 0,144. Kemudian menentukan KTG. Menentukan KTG, JKG sama dengan JKG dibagi V2 sama dengan 4 dibagi 4 dengan 0,11585. Selanjutnya menghitung F hitung baris, yaitu KTB sama dengan KTB dibagi KTG. Hasilnya 1217,101. Selanjutnya menentukan F hitung kolom sama dengan KTK dibagi KTG. Hasilnya 1,243255. Kesimpulan untuk F hitung barisnya, F hitungnya lebih besar 1217,101 lebih besar daripada 6,388, maka keputusannya HA diterima karena ada hubungan antara kelompok pengeluaran dengan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kalori per kapita per hari dari tahun 2018 sampai 2019. Untuk yang F hitung kolom, karena F hitungnya 1,243255 lebih kecil daripada F tabel kolom yang jumlahnya 7,709, maka kesimpulannya H0 yang diterima karena tidak ada hubungan antara kelompok pengeluaran dengan proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 per kapita per hari dari tahun 2018 sampai 2019. Untuk menganalisis data dengan menggunakan ANOVA 2 arah dengan menggunakan Excel, pilih data analisis, pilih yang ANOVA 2 factor without replication, kemudian pencet OK, input range-nya. Ya, kemudian di output option-nya pilih output range, isi sesuai dengan kotak. Maka untuk hasil dari F hitung untuk baris, F hitungnya lebih besar daripada 6,388, maka yang diterima adalah HA. Sedangkan F hitung kolomnya 1,243255 lebih kecil daripada 7,708647, maka yang diterima adalah H0. Cara menghitung data dengan menggunakan metode chi-square. Yang pertama, untuk mencari data laki-laki di tahun 2021, yaitu dengan cara